warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Talking with HMA. Perkenalkan, saya Gloria Valentia Salam dan rekan saya Desi Trisnasari, selaku host yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Untuk narasumber kali ini ada siapa ya Kak? Untuk narasumber kali ini tuh nggak kalah keren loh Kak dari narasumber sebelumnya. Narasumber kali ini tuh ketua dari P2MW. Wah, keren banget ya. Ya, teman-teman penasaran kan siapa narasumber kali ini? Pokoknya teman-teman harus nonton sampai akhir ya. Langsung aja kita panggil kali ya Kak. Boleh langsung. Langsung saja kita panggilkan narasumber kali ini ada Kak Raihan Firmansyah. Yeay. Halo Kak. Oke Kak. Senang banget Kakak bisa datang di podcast kali ini. Boleh perkenalan terlebih dahulu Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Raihan Firmansyah. Gue dari semester 7 kelas 7B, prodi akuntansi. Oke, boleh gak nih kita nanya-nanya tentang sosmednya Kak Raihan? Sosmed. Ya, Instagram boleh, TikTok boleh, Twitter boleh, apa aja Kak boleh. Kalau buat Instagram ada Raihan FRMN. Bisa. Aktif kan Kak itu? Aktif. Oke, bisa follow ya guys. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih, kesibukan akhir-akhir ini tuh apa ya Kak? Kalau buat sekarang tuh kesibukan di P2MW kan masih berjalan ya sampai akhir Oktober. Selain itu di kuliah sama lagi sekarang sibuk skripsi. Terus buat kegiatan lain gue juga ngasdos 2 kelas di akuntansi sama manajemen, sama buat di organisasi masih aktif di Satgas, baru beres nanti Januari soalnya. Wah, keren banget Kak, sibuk banget ya Kak ya. Gimana nih Kak rasanya jadi narasumber di podcast ini? Bingung juga sih, kaget waktu pas pertama diinfoin tuh, karena gak ada bayangan bakal diundang podcast kayak gini kan. Karena biasanya tuh kayak ya udah aja, gak pernah ada kayak diundang-undang gini buat diajak ngobrol apa gimana. Kan biasanya juga kan di bawah doang kuliah, beres kegiatan kita pulang. Ya. Berarti pertama kali ya? Pertama kali diundang gitu. Keren. Oke, langsung aja kali ya kita sesi tanya jawab ya Kak, biar gak lama-lama penasaran nih. Boleh. Boleh nanya, apa motivasi Kak Raihan untuk mengambil peran sebagai ketua P2MW di semester akhir ini? Kalau mengambil peran ketua sebenarnya enggak juga, karena awalnya tuh gue tuh dihubungin sama Pak Bayu kan, buat diminta coba nih ikut P2MW, karena Pak Bayu ini tau gue dulu pernah punya usaha, jadi gue pernah punya kayak tos gitu, mirip-mirip janji jiwa, roti tos sama roti gerbong. Itu dulu gue pernah usaha itu di semester 3. Terus kebetulan Pak Bayu tahu gue punya usaha itu, jadi kata Pak Bayu dicoba nih P2MW, berhubung tentang wirausaha juga kan. Akhirnya gue cobalah, gue bikin tim. Waktu itu orang yang pertama gue ajak itu dari kelasan gue, Fasya. Nah, buat sisanya itu gue lebih ke pertama event di grup dulu nih, ada yang mau nggak join P2MW gitu kan. Misalnya ada 3 orang, ada tim kita ada 5 orang kan. Di situ buat nentuin idenya mau bikin apa segala macem, kita bisa bareng-bareng. Tapi kalau misalkan buat ketua, mereka nggak mau juga kan kalau dijadiin ketua. Berhubung gue yang ngajak, jadi mereka kayak ya udah lo aja jadi ketua. Perasaannya Kak gimana jadi ketua P2MW? Kalau dibilang perasaan gimana, gak gimana sih, sebenarnya biasa aja. Karena kalau buat untuk job desk jadi ketua ini
bukan pertama kali kan berhubung gue juga komite. Komite juga jadi udah biasa lah ngatur anak-anak, kan anak-anak kelas tuh biasanya juga 30 orang, apalagi ini cuma 5 orang, gampang buat ngatur ya gitu kan. Berarti sibuk banget ya kayak. Oke, kan tadi kan udah dijelasin ya banyak banget kegiatannya. Itu gimana sih Kak membagi waktu antara tanggung jawab sebagai P2MW dan tugas akhir atau skripsi? Itu kan pasti banyak sekali kegiatan dan susah untuk mengalokasikan waktunya. Kalau buat bagi waktu sebenarnya yang penting kita bisa paham yang namanya prioritas ya. Jadi kalau misalkan emang di minggu ini taruhlah di hari Senin itu kita harus ngerjain P2MW, ya udah kita kerjainnya P2MW aja, yang lain enggak. Jadi tergantung situasi juga mana yang emang urgent, mana yang enggak buat bagi waktu. Kalau buat untuk skripsi biasanya itu gua baru ngerjain di jam 10 malam. Malam-malam banget ya. Baru ngerjain jam 10 malam, paling beres baca jurnal atau enggak baru input ke Word yang gue bikin itu jam 3, jam setengah 4 pagi. Baru tidur, nanti pagi ke kampus lagi udah. Keren banget ya. Keren banget ini. Tapi kerasa padat banget Kak. Kalau nggak gitu juga nggak kejar. Oh iya Nah, betul. jadi pilihan satu-satunya cuma ngurangin jam tidur sih biasanya gitu. Ntar paling kalau misalkan emang siang nggak terlalu sibuk tidur sebentar. Keren banget ya teman-teman. Kan kepanjangan P2MW itu program pembinaan mahasiswa wirausaha ya. Nah, boleh diceritakan nggak ide usaha yang Kak Rehan kembangkan di program ini? Apa aja keunikan dan kelebihannya? Jadi kalau buat ide, ini kan kita bareng-bareng sebenarnya ide ya. Buat dari tim gue ini, ide P2MW-nya itu bikin, jadi nama produk kita itu bijak packaging sustainable. Kita bikin kayak kain kartun gitu, dilapisin lilin lebah. Jadi tujuannya itu buat mengurangi plastik wrapper itu nggak plastik wrapper buat bungkus makanan. Tahu-tahu. Nah, jadi tujuan kita tuh kayak misalkan kita punya makanan sisa atau makanan yang belum habis, contoh kayak buah atau keripik kayak gitu, kan biasanya ditaruh di kulkas atau enggak misalkan bisa juga sayuran kayak cabai, bawang gitu kan. Nah tapi kan biasanya di tempat lama-lama tuh kan kalau di tempat di kulkas pun bisa busuk kan, Iya, betul. apalagi di luar kulkas. Nah jadi kita bikin kayak packaging ini supaya bikin makanan ini bisa lebih tahan lama gitu. Terus dengan tujuan mengurangi sampah plastik, si kain ini itu sebenarnya jangka panjang karena dia bisa dipakai lebih dari setahun. Dia bisa dicuci juga, bisa dicuci, bisa dibentuk bahkan. Jadi kita kalau mau bentuk kayak misalkan di rumah ini punya kayak bentuk cup ini, bentuk gelas ini, kita bisa jadi tutup. Kalau misalkan ukurannya lebih besar, kita bisa bikin kotak atau bentuk amplop. Ini sesuai kebutuhan kita. Jadi penggunaannya bisa macam-macam. Terus karena dilapisin dari lilin lebah, itu kan bisa dicuci. Jadi cucinya itu pakai air dingin. Terus lama-lama kan lilinnya bisa melupas ya, bisa nipis. Itu bisa diperbaiki. Jadi bisa pakai lilin sendiri. Ntar tinggal dipanasin, diolesin lagi. Gitu. Jadi bisa di recycle lagi ya? Oh, jadi lumayan. Dan reuse. Ya, reuse. Maaf ya teman-teman. Ya, bagus Kak inovasinya. Punya kayak pemikiran buat bikin produk itu gimana? Jadi gini, sebelumnya tuh kan di Unpak sendiri, terutama di FEB ya, P2MW itu udah dari tahun-tahun sebelumnya udah ada. Cuman biasanya kategori itu ada banyak, ada yang makanan minuman, ada yang pembuatan karya atau seni gitu kan. Biasanya tuh kalau pemenang P2MW tahun lalu tuh ada yang makanan minuman sama ada yang bikin bucket kalau nggak salah. Nah kita coba cari tahu nih, kan dari Pabah itu sempat infoin kalau misalkan kita di kategori yang sama dan berasal sama-sama dari Unpak,
saingan kita teman-teman kita sendiri Iya, gitu kan. betul. Karena bakal ada yang namanya seleksi dari kampus, baru diseleksi di tingkat LLDT. Oh, iya. Nah kan, di situ kita mikir gimana coba cari ide yang kategorinya belum banyak dan belum ada. Akhirnya kita mutusin buat masuk di kategori manufaktur dan teknologi terapan. Jadi makanya kita coba di sini tuh urgensinya di taruhlah yang sekarang gak usah jauh-jauh di Indonesia ya. Urgensi kita tuh apa? Ternyata masih soal sampah. Gimana caranya mengurangi sampah plastik kan? Betul. Jadi kita coba cari itu dan buat bikinnya pun kita coba lihat dari YouTube luar negeri. Karena di Indonesia tuh belum banyak. Ada di marketplace di Indonesia, di oranye, di hijau gitu kan. Dia itu ada yang jual tapi belum banyak dan bahkan pembelinya juga belum banyak. Karena belum banyak yang mengetahui juga kali ya. Jadi lebih ke sulit. Oh, sulit. Iya, sulit. Karena biasa kan di Indonesia lebih ke mending ini, mending itu ya. Oh, jadi karena harganya kalau misalkan kita kalkulasi bakal lebih mahal dibandingkan beli plastik. Iya, gitu. betul. Sementara kan target kita adalah mengurangi sampah plastik. Oke. Tadi kan menggunakan lilin lebah ya kayak. Nah itu tuh bagaimana sih prosesnya? Jadi prosesnya tuh lilinnya ini dicairkan, dipanaskan gitu kan. Habis itu ditambahin sama minyak nabati. Karena kalau misalkan nggak pakai minyak nabati nanti bau lilin. Jadi kurang ramah ke makanan kan. Kita tambahin minyak nabati sampai pokoknya takarannya itu pas, baru kita coba olesin ke kainnya, tinggal dijemur. Mudah banget ya kayak. Mudah sebenarnya ini. Yang susah itu bikin komposisi dari lilin sama minyaknya biar pas. Iya. Karena kalau misalkan nggak pas, nanti terlalu lengket atau nggak bisa dibentuk, atau nggak ntar waktu pas dibentuk lilinnya pecah gitu. Oke. Tadi kan tuh disebutin tuh ya kayak. Terus tantangan terbesar dari Karehan selama mengikuti program itu apa aja Pak? Dari program yang pertama bagi waktu. Nah waktu pas jalannya program PDWMW itu kan dari bulan Mei sampai Oktober ya. Berhubung kebetulan kita juga masing-masing ngambil mata kuliah konsentrasi. Ditambah konsentrasi ini kita beda-beda. Kita dari lima orang ini, 2 orang ngambil pajak, 2 orang ngambil admin, satunya akuntansi keuangan. Kalau kakak ngambil apa? Kebetulan saya pajak. Oh, pajak. Jadi karena jadwalnya yang beda-beda itu, kita buat nyesuaiin ketemunya tuh yang susah. Iya. Gitu. Jadi udah gitu teman-teman saya ini rumahnya jauh juga. Iya betul. Yang paling dekat dari kampus tuh cuman gua doang. Karena yang lain ada yang rumahnya di puncak, ada yang di jauh Depok. banget. Aku Depok Kak. Iya, ada yang di Depok sama ada yang di Bojong. Kalau kakak dekat kampus ini berarti lepas atau emang rumahnya di sini? Rumah di sini. Oh, berarti dekat ya. Oke. Dari mana Karehan memotivasi anggota tim yang mungkin juga berada di semester akhir gitu dan mengalami tekanan akademik gitu? Kita lebih ke apa ya, kayak misalkan kan di PDWM juga ada target laporan ya. Ada target laporan segala macam. Waktu pas kita mau nyiapin kayak gini, paling gua lebih ke gini, misalkan kita tahu nih sama-sama sibuk ya, sama-sama gak ada jadwal. Biasanya gua mutusin lebih ke yaudah mau kapan, waktunya kapan. Berarti dikompakin dulu Iya, ya. dikompakin. Iya. Jamnya jam berapa terserah gitu kan. Misalkan mau jam berapapun mau ke rumah gue silahkan. Iya. Yang penting kan berhubung di tim gue ini ada yang cewek dan yang rumah hijau ini ada yang nggak bawa motor. Jadi biasanya buat dia sedikit kesulitan untuk kan. transportasinya. Jadi biasanya betul. kalau untuk dia itu gue bolehin pulang duluan. Sisanya kita gitu. Ntar dia ngelanjutin dari rumah, misalkan bisa kontribusinya apa. Berarti itu mungkin bisa dibagi-bagi job desk-nya biar lebih mudah gitu ya. Ya. Cuman kadang kan ada beberapa bagian yang emang kita harus ketemu buat diskusi.
kan betul. susah ya kalau diskusi di WhatsApp tuh. Iya betul. Di Zoom juga kadang nggak ketemu juga bingung kan. Kayak kurang enak gitu ya kalau ngomongnya. Betul. Lebih enak ketemu aja. Gitu. Oke. Nah, yang tadi itu apa sih saran dan masukan dari Karehan untuk meningkatkan efektivitas program P2MW ini? Kalau saran mungkin lebih ke gini, berhubung kayak kita kan wirausaha, emang sih maksudnya dari Pakuan juga ada dosen pembimbing ya. Cuma menurut gua lebih baik disediakan modul. Dari dikti mungkin bisa, dimana modul itu tuh fokusnya per kategori. Jadi kita tahu nih. Jadi mahasiswa tidak bingung gitu ya kayak. Jadi meskipun kayak kita nih bakal bimbingan sama dosen pembimbing kan juga bakal ngasih saran. Cuman kadang meskipun dikasih saran kita masih kadang bingung kan. Kita butuh patokan gitu. Kita butuh acuan secara tertulis yang resmi. Mungkin bisa disediakan modul, jadi sebelum kita bimbingan atau bikin laporan atau bikin produk bergerak ke arah manapun, kita tahu nih dasarnya apa. Jadi lebih memudahkan kedepannya untuk proses program dari P2MW itu ya. Oke. Nah, yang tadi itu apa sih saran dan masukan dari Karehan untuk meningkatkan efektivitas program P2MW ini? Kalau saran mungkin lebih ke gini, berhubung kayak kita kan wirausaha, emang sih maksudnya dari Pakuan juga ada dosen pembimbing ya. Cuma menurut gua lebih baik disediakan modul. Dari dikti mungkin bisa, dimana modul itu tuh fokusnya per kategori. Jadi kita tahu nih. Jadi mahasiswa tidak bingung gitu ya kayak. Jadi meskipun kayak kita nih bakal bimbingan sama dosen pembimbing kan juga bakal ngasih saran. Cuman kadang meskipun dikasih saran kita masih kadang bingung kan. Kita butuh patokan gitu. Kita butuh acuan secara tertulis yang resmi. Mungkin bisa disediakan modul, jadi sebelum kita bimbingan atau bikin laporan atau bikin produk bergerak ke arah manapun, kita tahu nih dasarnya apa. Jadi lebih memudahkan kedepannya untuk proses program dari P2MW itu ya. Oke. Terus tadi kan efektivitas dari program P2MW. Terus bagaimana sih Kak kalau proses seleksi P2MW ini? Proses seleksi yang gue tahu tuh pertama kan dari kampus ya. Itu kampus waktu itu kalau nggak salah ada sekitar 20 tim lebih yang gue tahu. Dan banyaknya itu di kategori makanan dan minuman. Mereka banyak di situ. Iya karena mudah juga kali ya untuk informasinya. Idenya juga lebih banyak. Kalau makanan dan minuman tuh idenya lebih banyak. Tapi setelah diseleksi kan nggak tahu nih penilaian dari kampus gimana, akhirnya yang lolos itu sekitar mungkin 10 tim kayaknya. Nah waktu yang lolos itu tim P2MW kalau nggak salah itu ada 7 tim total yang lolos pendanaan dari dikti. Kalau proses seleksi gitu ada kriteria khusus nggak sih Kak biar lolos gitu? Kalau kriteria khusus, gue juga bingung ya karena posisinya nih gue di kategori yang nggak ada lawan. Oh, jadi lebih mudah gitu ya kalau untuk lolosnya. Kebetulan gitu. Dari Pakuan ini untuk kategori manufaktur dan teknologi terapan cuma tim 2 doang. Kita nggak ada lawan jatuhnya untuk kalau diseleksi bagian per kategori. Jadi kalau misalkan untuk tips lolos mungkin lebih baik dijelaskan secara rinci gimana HPP dan anggarannya. Jadi kebutuhannya apa aja itu dijelaskan secara detail-detailnya dan manfaat sama kalau namanya wirausaha pasti ada profit kan. Jadi profitnya ini dijelaskan gimana kita bisa memproyeksikan kalau profit itu tuh bakal bisa sebesar-besarnya. Jadi
gimana caranya, kan jadinya KL itu sebagai investor ya. Betul. Investor ini tahu kalau misalkan proposal yang kita ajuin ini itu tuh bagus gitu dan bakal berkembang di kemudian hari gitu. Keren banget ya kayak program P2MW kayak keren banget untuk mahasiswa yang perlu inovasi. Jadi memudahkan untuk mahasiswa berkembang lah ya dari inovasi-inovasinya. Aspek paling menarik dari program P2MW itu apa ya Kak? Sebenarnya kalau untuk aspek sih yang kita kejar dari Expo ya, KMP Expo. Cuma sayangnya kemarin tim gue tuh nggak lolos buat Expo. Jadi dari FWB itu ada dari Pakuan ada 2 tim kan yang lolos. Kebetulan mereka juga kemarin gue lihat infonya di sana di Kendari itu dapat juara juga mereka di sana. Emang mereka jenis usahanya itu keren-keren sih menurut gue juga. Jadi emang yang paling dituju sebenarnya selain dari pendanaan yang kita dapat itu KMI Expo, karena beneran kita bakal ketemu dari perwakilan beberapa kampus di Indonesia kan, ketemu di satu tempat di sana dan kita bisa tukar ide, tukar pikiran gimana caranya melihat inovasi-inovasi dari orang lain, dari kampus lain, bahkan dari daerah lain yang kita beda pulau. Oke, selanjutnya di dalam P2MW ini kan ada beberapa divisi ya untuk menjalankan program kerjanya sendiri. Boleh Kak dijelasin dari divisinya terlebih dahulu? Kalau buat divisi sebenarnya kita overall itu lebih bareng-bareng semuanya. Kalau buat tim gua, cuman kalau untuk penanggung jawab di satu aspek, jadi untuk bagian keuangan itu ada Dava di tim gua, terus bagian penanggung jawab dari produksinya itu ada Fasya, sama untuk media dan kontennya itu ada 2 orang, ada April sama Putri. Nah kalau gua untuk penanggung jawab keseluruhan sekaligus koordinator, jadi mau gak mau kan tetap kita kalau misalkan ngerjain apapun bakal ketemu kan. Jadi biasanya minimal kita buat ketemu buat diskusi itu 3 orang atau 4 orang. Jadi gimana caranya ketika kita lagi buntu nih, kita dapat masukan, kita bisa mencari masalah itu. Oke. Bagaimana Kak Rehan menyeimbangi antara kuliah dengan menjalani usaha selama program P2MW ini? Kalau buat menyeimbangkan kemarin itu kita lebih ke balik lagi ke yang tadi pertama, prioritas ya. Meskipun kita di sini punya tanggung jawab karena kita dapat pendanaan dari DIPTI, tapi kita punya tanggung jawab juga sama orang tua kan. Kita harus menaikkan kuliah dengan benar gitu. Jadi karena kita beda-beda kelas, itu tetap makanin ke teman-teman kayak kalau waktunya kuliah, beres kuliah baru kita kumpul, kita mikir ini mau jadi gimana gitu. Tapi kalau misalkan emang kuliah ya udah kuliah aja. Bahkan kadang kita beres kuliah, kita ketemu, kita diskusi, bisa sekalian buat kerjain tugas bareng. Jadi bisa sekalian tukar ilmu juga di situ. Betul. Jadi balance ya Kak antara kuliah dan program P2MW ini. Terus juga bisa menambah ilmu banyak kan, kayak berbagi ilmu antara teman gitu kan. Oke. Terus nih Kak, ada Kak yang Kakak rekomendasiin dari program P2MW ini ke mahasiswa lain dan mengapakah merekomendasikan program P2MW ini? Sejauh ini sih belum. Kenapa tuh? Kenapa belum? Karena gue sendiri belum beres nih di P2MW. Jadi kayak gue juga bingung kenapa, karena buat di angkatan bawahnya nih kita nggak banyak kenalan ke angkatan bawah kan. Jadi kalau misalkan emang belum ada yang nanya, kita mau ngasih tahu ke siapa, kita bingung gitu. Mungkin kurang pendekatan gitu ya Kak ke angkatan bawahnya. Iya, mahasiswa bawah tuh kita nggak banyak kenal kan, kita kenal 1-2 aja gitu kan sebenarnya. Jadi kalau buat untuk rekomendasi kita belum sekarang, karena kita belum melihat nih ada orang yang nanya ke kita kayak P2MW ini gimana, atau enggak mereka minta saran ke kita
gimana nih PDWMW biar lolos segala macem gitu kan, itu kita belum ketemu orang yang nanya-nanya gitu. Tapi kakak tetap merekomendasikan kan? Tetap merekomendasikan karena emang program ini bagus banget sih, apalagi buat mahasiswa yang melek sama usaha ya. Iya. Kan banyak juga nih mahasiswa akuntansi itu yang senang bisnis kan. Betul. Apalagi kalau yang namanya uang kan. Iya. Semua Karena orang cinta uang. ya, semua orang juga senang kan sama uang. Jadi kalau misalkan emang mereka bisa nyimbangin antara kuliah sama bisnis, ya kenapa enggak gitu. Silakan dijalanin selagi mereka punya ide-ide yang bagus dan ide itu bisa dikembangkan. Betul. Jadi juga bisa menambah relasi, menambah ilmu, terus juga bisa juga menambah peluang untuk orang lain bekerja gitu kan. Oke. Kan tadi ada tantangan terbesar yang Karehan hadapi selama mengikuti programnya. Sekarang apa tantangan yang sulit pada saat seleksi P2MW-nya? Kalau tantangan yang sulit, kemarin tuh sebenarnya yang sulit itu persaingan dari kampus dulu kan. Cuma ternyata waktu pas dilihat nih daftar nama tim yang dari Papua, itu kita kategori sendiri doang, satu tim. Iya, karena berbeda ya. Lain. Terus waktu pas diajukan ke Dikti, kita lihat itu kan ada beberapa ribu tim ya. Iya. Se-Indonesia kan. Iya. Terus kita coba cek di situ kategori manufaktur dan teknologi terapan tuh ada berapa. Ternyata kalau misalkan dibandingin masih lebih sedikit dibandingkan kategori lain. Jadi di situ buat tantangan itu lebih ke persaingan, pertama persaingan dan sama persaingan inovasi sama ide. Kalau gue mikir kenapa gue bisa lolos, karena tujuan dari produk yang gue bikin ini bagus juga buat lingkungan gitu kan. Jadi yang kita tahu juga sekarang kan kalian anak akuntansi juga kan pasti nanti bakal belajar tuh yang namanya CSR, corporate sustainability reporting kan, buat yang peduli sama lingkungan. Ini perusahaan harus tanggung jawab gitu, bertanggung jawab sama lingkungan. Dan tujuan kita sendiri juga adalah untuk memperbaiki lingkungan yang rusak, mengurangi sampah, mengurangi dampak dari sampah. Kan yang kita tahu dari Jakarta tuh tempat penampungan sampah tuh yang iya, TPS ya. Apa sih namanya, lupa, yang udah sampai menggunung-gunung gitu kan. Jakarta atau Bekasi tuh. Nah itu tuh makin lama kan sampah nggak berkurang, justru yang malah menumpuk kan. Iya. Terus yang kita tahu juga kalau misalkan lihat di TikTok tuh kemarin sempat ramai influencer Pandawara. Iya itu ya kan? Sempat ini juga viral juga ya. Sempat viral juga. Dia kan juga tujuannya bagus buat mengurangi sampah. Jadi sebelum sampah itu sampai ke lingkungan, mungkin lebih baik kita mengurangi plastik duluan gitu. Sebelum plastik itu dibuang gitu. Betul. Jadi upayanya untuk mengurangi sampah biar gak semakin banyak dan menumpuk gitu kan, biar gak pencemaran juga kan ya gitu. Oke. Selanjutnya nih Kak, kan seleksi P2MW itu diikuti oleh mahasiswa. Nah itu tuh bisa diikuti dari semester berapa sampai semester berapa? Bisa dari semester 2 sampai semester 6 kalau nggak salah. Jadi dia itu batas mentok itu di semester 7 sebenarnya. Cuman kan karena biasanya PWM ini mulai di semester genap dan semester ganjil ini di penutupan kan. Jadi gue pikir mantapnya di semester 6 sih. Berarti dari mahasiswa semester 2 sampai semester 6 bisa mengikuti program P2M ini ya. Yang penting inovasinya aja ya dan bisa diajukan gitu ya. Terus mengapa Karehan mengambil ide bisnisnya di P2MW itu? Maksudnya ide bisnis gimana? Yang tadi kakak bikin produk yang lilin dari lebah itu tuh mengapa mengambil ide bisnis ini? Kayak terinspirasi dari apa gitu? Dari lilin lebah ini. Kenapa nggak kayak langsung dari bahan yang bisa bertahan lama buat food grade gitu kan? Tapi kakak malah lebih memilih dari lilin lebah gitu. Jadi kalau lilin lebah itu kan yang gue
tahu tuh dia buat kemakaman juga ramah sebenarnya. Kalau misalkan dibilang mau ide bisnis ini, sebenarnya kalau kita hitung-hitungan untuk mencari profit ya nggak dapat sebenarnya. Karena kalau misalkan emang tujuan kita adalah laba dari tim gua ini, kita nggak akan bisa dapat laba karena konsumen dari kita tuh susah gitu. Jadi emang tujuan dibikin ide itu semata-mata emang mau mengurangi sampah di lingkungan. Jadi kalau keren banget ya kayak idenya untuk mengurangi sampah, tetapi dari profitnya juga nggak begitu besar ya. Bagus banget. Oke Kak, selanjutnya untuk pembukaan pendaftaran P2MW ini biasanya kapan aja Kak? kalau gue waktu itu diinfoin dari bulan Februari. Jadi Februari ini tuh udah mulai disiapin. Waktu Maret itu udah mulai seleksi dan penetapan siapa yang menerima pendanaan dari bukti. Dan situ baru kita pelan-pelan jalan sampai selesainya di bulan Oktober. Sampai Oktober. Ya, jadi kebetulan kemarin dari liburan semester 5 sampai liburan semester 6 kita berlima nggak libur. Jadi karena sibuk mengerjakan proyek ini ya Kak ya. Waktu pas liburan semester 5 itu kita sibuk diskusi buat bikin proposal. Jadi waktu pas liburan kemarin semester 6 kita sibuk buat bikin laporan akhir, karena kita harus laporan akhir juga kan, dan produksi juga tetap jalan. Jadi untuk 2 semester kemarin tuh kita menjalankan 2000 sih, kita kampus terus. Berarti sebelum pendaftaran itu kita harus udah punya produknya atau kita hanya baru merencanakan di proposal aja Kak? Untuk awal itu merencanakan dulu. Jadi yang penting kita ada gambaran gimana caranya bikin produk itu, berapa biaya untuk produk itu, dan apa aja bahan yang dibutuhin. Terus kita kalkulasi kira-kira misalkan untuk pembelian bahan baku, alat-alat gitu, itu total biayanya berapa, kita masukin di proposal. Itu kalau enggak, seenggaknya kita bisa bikin yang contoh. Misalkan produk yang kita mau bikin kayak kemarin tuh gua kan bikin yang kain samping baju kan. Jadi waktu awal tuh kita diminta kayak produk contohnya gitu yang belum sempurna, yang baru bisa kita bikin seadanya. Berarti untuk hanya gambaran aja ya hanya kayak gambaran produknya itu seperti apa. Jadi ntar selama P2M ini berjalan, kita tuh bakal diminta laporan apa perubahan yang signifikan dari sebelum dan setelah pendanaan dari P2M. Ada saran atau pesan yang ingin Kak Rehan sampaikan kepada mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti P2M ini? Kalau saran buat teman-teman mungkin lebih ke gini, buat sekarang kan sarjana tuh susah banget ya cari kerja. Iya. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa cari kerja, mungkin coba pikiran dirubah buat buka lapangan kerja. Selain profitabilitas buat kalian sendiri, juga bisa bantu teman-teman yang lain gitu kan. Jadi kalau misalkan emang kalian punya ide yang banyak, tolong dikembangin aja, tolong dicurahkan ide-idenya, mumpung ada program ini yang bisa menampung ide-ide kalian gitu. Jadi kebetulan banget kapan lagi kalian punya ide dan inovasi bikin suatu wirausaha, dan wirausaha itu didanain sama pemerintah. Jadi nggak cuma hanya inovasi aja, tetapi bisa juga untuk lapangan pekerjaannya ya. Jadi kita nggak langsung lulus sarjana tuh mencari kerja, tapi kita bisa untuk buka lowongan pekerjaan untuk teman-teman yang lain gitu. Oke Kak, selanjutnya ini cara pembuatan dari produk P2MW ini tuh bagaimana Kak? Dan juga manfaatnya itu apa? Kalau untuk pembuatan sama yang tadi gue bilang, kita kain itu kan pertama ukurannya panjang banget kan, kita bagi-bagi. Jadi produk yang kita jual itu ada 4 ukuran, ada small, medium, large, sama extra large.
Jadi kita bikin sesuai ukurannya masing-masing. Habis itu kita rapiin. Buat komposisi dari gebas sama minyak nabati ini, kita cairin dulu semua jadi satu. Kalau misalkan ditaruh di satu tempat yang sama, dengan lilin yang masih panas ini kita olesin ke kain-kain itu. Jadi si kain-kain itu ditatakin juga sama kertas perkamen biar nggak tembus ke bawah, karena lilin ini kan kalau udah tembus nempel ya. Apalagi misalkan kita alasnya itu ada besi kayak loyang gitu, kan bisa loyang. Kalau nggak kita tatakin kertas, nanti si kain sama si lilin itu nempel semua ke loyang. Jadi kita pakai kertas perkamen gitu, kita alasin, kita wadahin. Kalau misalnya udah agak kering, kita angkat, tinggal kertasnya tuh bakal nempel di kain, tinggal dicabut kan, baru kita jemur. Setelah dijemur, baru kita rapiin pinggir-pinggirnya. Bisa kita pakai gunting yang bergerigi gitu. Oh, biar ada motifnya gitu ya. Berarti produk dari kakak ini kan aku sempat lihat ya di sosmednya, di IG-nya itu P2MW. Itu kan ada kayak motifnya gitu ya, kayak kalau motifnya itu bisa desain sendiri dari kakaknya dan bisa diubah lagi atau memang tetap motif itu? Kebetulan waktu pas kemarin kita buat, karena kita belum bisa ya untuk bikin desain kain sendiri, kita tuh beli di tempat kain yang sengaja kita minta motif. Jadi kain bentuk motif gitu, karena kita usahanya ini masih sangat kecil kan. Buat nentuin kain mau motif apa kita belum bisa. Jadi ya udah kita datang ke tempat kain, kita minta kayak kain yang bermotif gitu, kita beda-beda biar ada variasi. Berarti untuk pemilihan kainnya juga harus diperhatikan ya kayak? Kainnya itu pakai kain katun. Oh, kain katun. Kalau misalkan selain kain katun itu ada dampaknya nggak Kak? Kalau yang lain kita sebenarnya belum pernah coba, tapi kan kita sempat baca-baca jurnal juga kan buat si pembuatan ini, sama lihat tutorial dari YouTube orang luar negeri ini kenapa kain katun. Karena kain katun ini pertama dia nggak terlalu tebal, tapi seratnya padat kan. Jadi meskipun ntar dikasih lilin ini merek, jadi dia tuh bakal ngunci di serat-serat kainnya. Jadi dia makanya bisa dibentuk segala macam. Makanya kita waktu pas melapisin juga kita perlu nakerin gimana caranya lilin ini nggak terlalu tebal, karena kalau emang terlalu tebal di kain nanti dia bakal jadi putih-putih. Di kainnya itu jadi putih-putih, dan waktu pas ketika kita bentuk-bentuk dia bakal pecah gitu. Jadi nggak elastis gitu ya kayak untuk dibentuk. Oke Kak, sesi tanya jawabnya sudah selesai nih. Mungkin dari kami ingin menanyakan gimana perasaan kakak setelah diwawancara dari podcast HMA ini. Kalau buat perasaan sih senang juga sih kan, karena baru pertama kali ini datang di podcast ini, berarti kan secara tidak langsung kinerja teman-teman gue nih di belakang juga diakui kan. Kita juga alhamdulillahnya dapat bisa nunjukin kebanggaan, terutama buat tim prodi akuntansi, karena kebetulan dari tim gue itu semuanya anak akuntansi juga. Terus kita diundang podcast ini, kita sangat senang sekali gitu. Baik, kita mau mengucapkan terima kasih banyak banget nih Kak, karena kakak udah datang ke podcast kali ini. Terima kasih juga atas waktunya. Sehat-sehat dan semangat terus ya Kak. Terima kasih. Sekian podcast episode kali ini. Bye.